Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam silaturrahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizqi. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait beserta keluarga yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ketua paguyuban pertemuan silaturahim alumni SM 10. Semoga insyaallah kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh tentunya saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini. Atas izin Allah kita dipertemukan dalam suasana silaturahim, karena silaturahim ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang silaturahim itu adalah tazidu fil umri, memperoleh barokah umur. Lalu juga orang yang silaturahim itu tazidu fil rizki, dimurahkan rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua pada panjang umur, murah rezekinya, disukseskan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan, saya ceramah enggak lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah itu lebih cepat, bagus, gak usah bertele-tele. Yang penting ada manfaatnya, ada hikmahnya, buat oleh-oleh, diamalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang namanya ilmu itu adalah yang afdol, yang utama adalah ilmu hal. Tahu kita ilmu bukan hanya teori tapi praktekkan. Pentingnya sholat, praktekkan sholat. Pentingnya tahajud, pentingnya duha, pentingnya tilawah Quran, pentingnya sedekah, pentingnya silaturahim. Bukan hanya sekedar tahu, tapi amalkan. Orang yang mengamalkan ilmu Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat nih bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, semua insya Allah wajah-wajah ahli surga. Yang belum haji mudah-mudahan pada bisa haji. Yang jadi pertanyaan, pada punya duit enggak? Insya Allah. Insya Allah. Namanya rezeki itu kan goib. Jangan takut masalah rezeki. Allah yang punya sumber rezeki. Kadang kita ini udah mundur dulu sebelum usaha. Sebelum kita mulai bismillah karena Allah, kita udah pesimis. Optimis hidup. Inna inda dhani abdi bi, sesungguhnya aku tergantung sangkaan hambaku. Orang yang selalu berpositif thinking dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ apa yang kita yakini dan diwujudkan sesuai dengan keyakinan. Saya dulu mau berangkat ibadah haji, enggak ngimpi, enggak kebayang duit dari mana. Ustadz itu profesinya simatupang. Ibu bapak tahu nggak arti simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Tuh tahu Pak deh. Siang malam tunggu panggilan. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan jadi ustadz barokah. Makanya carilah mantu dan besan Pak Ustadz. Amin. Kenapa? Kalau kita punya mantu, punya besan ustadz, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan punya mantu, punya besan yang bisa baca doa. Amin. 2 tambah 2 sama dengan 4. Habis baca doa pulang-pulang bawa rahmat. Kok berkat siapa? Rahmat. Alhamdulillah, bawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majlis taklim seperti ini, pahalanya kata Nabi, orang yang silaturahim, mengunjungi sanak famili saudara, insya Allah setiap bapak ibu berjalan itu ada ya doa yang di situ dikabul oleh Allah. Doa seorang musafir, orang yang dalam perjalanan, dikabul sama Allah. Makanya silakan isi doa yang baik dalam perjalanan. Kebetulan lagi renovasi rumah,
pasir tinggal seember. Ya, minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan pulang ada rezeki biar beli pasir 1 truk. Amin ya Rabbal. Biar bisa beli semen, biar bisa beli hebel, biar jangan sampai bangunan kita ini nggak jadi. Minta sama Allah dalam perjalanan dikabul sama Allah. Ibu bapak pengen umroh, silakan niat dalam perjalanan. Ya Allah, saya kangen pengen haji, pengen umroh, cuman bisa ngunjungin orang walimatus safar. Tapi nanti ya Allah suatu saat atas izin dan kuasa-Mu ya Allah saya bisa. Alhamdulillah dengan kekuatan doa dikabul. Hadirin jamaah rahimakumullah, teruskan silaturahim seperti ini. Orang yang silaturahim insya Allah banyak manfaat maslahat buat kita. Yang kurang sehat orang silaturahim insya Allah jadi obat. Amin ya Rabbal. Jadi obat nanti. Jamaah rahimakumullah, ibu keluar rumah subhanallah itu jauh di sana. Kita ingin mengamalkan perintah dari Allah, perintah dari Nabi Muhammad SAW. Bukankah rahim itu adalah nama Allah? Orang yang menghubungkan tali silaturahim berarti orang tadi menghubungkan dia dengan Allah. Maka pantas jaminannya orang yang silaturahim itu selalu mendapatkan rahmat Allah, keberkahan dari Allah, dan kemurahan dari Allah Subhanahu. Silakan ibu ambil tempat, melihat Pak Ustadz. Sini aja Bu, melihat Pak Ustadz ibu. Sayang nggak dilihat dari Cirebon ini. Iya, yang ceramahnya dari Cirebon. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sayang ibu-ibu jauh-jauh ya dari mana-mana kalau nggak ngedengerin ceramah sayang. Ini pesan mubaliknya aja sebulan ini hadirin. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kembali. Nabi sampaikan arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda orang yang akan memperoleh kesuksesan. Ibu bapak pengen hidup kita sukses, pengen hidup kita senang, rumah kita baik bagus, mau? Rumahnya tingkat, mau? Mobilnya mengkilat, suami dompetnya berlipat-lipat, istrinya 1, istrinya rajin sholat, maksudnya gitu, rajin sholawat, amin ya Rabbal. Bu, doain suami biar panjang umur. Bapak, doain istri biar panjang umur. Ini pasangan kita ini ideal dari Allah. Mohon maaf ibu bapak, jangan pernah kita melihat orang lain, belum tentu dia yang terbaik buat kita. Tapi kalau pasangan kita yang saat ini dipasangin oleh Allah, ini rizki yang terindah buat kita. Makanya saya mohon maaf adik, sayang banget sama istri. Sayang banget, kenapa? Allah Akbar, setiap pagi yang bikinin teh manis istri saya. Kalau di warung Bu, nah ibu marantus. Belum sarapan gorengannya Bu, 20.000 sarapan, belum siangnya, sampai malam 100.000 buat di warung. Sama istri cukup ngonyap. Bener nggak? 50.000 itu sampai sore Pak De. Belum jalannya Pak Ustadz. Allahu Akbar, belum jalan. Kalau ada Pak Ustadz. Kalau ada itu pun Pak De. Istrinya maksudnya. Oh, kalau ada istri. Kalau nggak ada sabar. Sabar. Istri nanti yang duluan itu nanti di sorga menanti suami yang saleh di sana. Yang ada Bu, manfaatin sebaik mungkin. Istri yang soleha adalah istri yang setiap pagi selalu menyiapkan sarapan buat suaminya. Ibu jujur, bapak kalau pagi sok dibikinin apa bikin sendiri? Kalau teh manis? Tergantung Pak, kalau dia berantem bikin diri. Oh gitu. Usahakan bunda, kalau pagi bikinin teh manisnya, sarapannya siapin buat suaminya. Walaupun lagi marahan ya. Walaupun lagi marahan. Kayaknya cemberut ya. Ibu, Enggak kasih gula. umpetin cemburutan.
Muka kita cukup hanya kita yang tahu lagi kesel, tapi hati kita tetap terbuka buat suami kita. Karena kewajiban istri adalah senantiasa bagaimana menyenangkan suaminya. Di situ ada ridho suami, ridho Allah. Ibu, 1 gelas buat bapaknya, 1 gelas. Ini pahalanya lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 100 rakaat. 1 gelas. Makanya saya setiap pagi disiapin 3 gelas sama istri saya, 300 rakaat. Alhamdulillah. 500. Banyak banget ya. Iya, suaminya doyan minum. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti kalau saya nggak punya pahala ada Tuh, Ustaz. dengerin, Be. Kalau suami kita lebih awal meninggalkan kita, ibu, usahakan setiap waktu sebutkan namanya khusus. Ya Allah, Fatihah ini buat suamiku, Al-Fatihah. Mereka di alam barzah menanti doa dari istri yang soleha. Niatkan setiap baca Quran, ya Allah, bacaan Quran saya ini buat orang tua saya, mertua saya, pasangan saya, orang-orang yang mendahului saya. Al-Fatihah. Ibu di sana senyum. Makasih istriku, makasih anakku, engkau telah ingat kepadaku. Jangan dianggap enggak sampai Fatihah kita, jangan dianggap enggak sampai Yasin kita. Sebab kadang-kala ada juga orang yang tidak sepaham dengan kita. Emang kiriman Fatihah sampai ke orang yang meninggal? Kata saya sampai. Ada karena memang yang nggak percaya sama itu. Iya kan? Sampai jamaah rahimakumullah. Kenapa Nabi mengajarkan kalau kita ada saudaranya meninggal dunia, laki-laki doanya Allah maghfir lahu. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Kalau jamannya Allah maghfir lahum. Makanya status itu harus jelas, ya laki ya laki, perempuan perempuan. Makanya ada dalam Islam orang yang tidak disukai oleh Allah adalah bukan laki bukan perempuan, namanya banci. Sebab mohon maaf, kalau banci ini ustaz yang bingung. Kalau meninggal dunia dikirimin doa Allah maghfir lahu, apa Allah maghfir laha. Cuman ustaznya ya bijaksana. Akhirnya karena banci yang meninggal kan Allah maghfir lahu warhamhu Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini jadi hamba Allah yang dapat dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita ini kan ada 2 dunia, dunia dan akhirat, 2 alam. Alam dunia, alam akhirat. Nah, di dunia ini jamaah rahimakumullah tidak lama. Sab'in wa sittin, 60-70 tahun. Nabi Muhammad itu 63 tahun beliau wafat. Tadi saya sama Pak De sini ngobrol, usia saya udah 55 Ustaz. Ibu coba tebak saya usianya berapa? Paling 30. 30. Ini penghinaan. Iya, emang benar Bunda, benar. 40 ya, alhamdulillah. Makasih Bu. 48. Kalau kata istri saya dia bilang kayak 18 tahun. Ya, kenapa jamaah rahimakumullah? Istri saya selalu memuji saya, Abi. Tahu nggak Bi? Belum tahu saya. Abi itu kalau dari belakang, Umi lihat kayak Bung Karno. Iya, kalau dari samping Bung Hatta, dari depan kayak Bung. Tuh, bungkusan. Baik, kita lanjutkan. Bungkusan amal soleh. Amin. Ya Rabbal alamin. Puji suami kita, puji istri kita. Mau kapan lagi? Yuk bareng-bareng kita ibadah, minta sama Allah biar anak keturunan kita ini jadi anak-anak yang saleh dan saleha. Investasi kita yang hakikatnya adalah kalau kita punya anak yang soleh, anak yang soleha. Belum sukses ayah bunda, mohon maaf kalau kita punya anak kita belum sholat 5 waktu, belum sukses. Orang yang sukses itu kalau anaknya ketika ada azan di masjid, hayya 'alas shalah, anak kita alhamdulillah bergegas ambil air wudu, lalu dia sholat di awal waktu. Maka anak yang demikian ke depan nanti di masa yang akan datang, anak ini bakal diperhatiin sama Allah.
Karena dia sudah memperhatiin urusannya dengan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari diri kita sebagai orang tua. Jangan pernah kita berharap anak kita soleh soleha, anak kita baik kalau kita orang tuanya tidak belajar sungguh-sungguh jadi orang yang baik. Makanya Nabi mengajarkan tadi, sholatlah di awal waktu ayah bunda. Ketika ada azan dikumandangkan serepot apapun. Kalau ngurusin repot mah nggak ada ujung-ujungnya, repot terus. Bunda jujur nih, masuk waktu zuhur, bunda dapat rezeki 200 juta lagi ngitung duit. Ibu berhenti dulu ngitung duitnya, sholat zuhur apa ngerusin ngitung duitnya? Iya kelihatan banget. Takut hilang. Padahal duit nggak bakal jalan itu hadirin. Ada ntar anaknya jalan. Oh ya. Sholat dulu baru lanjutin aktivitas duniawi. Kadang-kala mohon maaf nih, godaan juga nih ujian. Orang punya warung hadirin, dari pagi sampai jam 11:30 sepi, nggak ada yang konsumen, nggak ada yang mau beli. Giliran pas azan zuhur itu antri 5 orang. Bu jujur ngeladenin nih orang yang beli apa sholat dulu? Ibu lihat di Mekah di Madinah, lihat di Mekah di Madinah. Di Mekah di Madinah kalau sudah ada azan dikumandangkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu orang jualan Pak ditinggal itu. Karena apa? Malah berkah ibadah di awal waktu, rezekinya dijamin oleh Allah. Kan rezeki nggak bakal ketukar. Makanya dalam Islam itu kita nggak boleh iri sama bagian orang. Kalau kita iri penyakitnya banyak. Orang punya gelang dia meriah. Ada nggak? Orang beli kalung dia yang bingung. Nggak ada di sini mak. Saya cerita orang sono. Orang beli cincin dia masuk angin. Orang bikin rumah dia marah. Ada nggak yang model begitu? Di sini mah nggak ada. Ini saya cerita orang yang dekat laut. Maaf yang dekat laut ya. Penyakit itu sebenarnya awalnya dari diri kita. Penyakit kolbu namanya. Sombong tuh penyakit kolbu, penyakit hati. Iri hati, penyakit hati. Pelit termasuk pelit. Bu, orang pelit tuh banyak yang nggak demen. Banyak yang nggak demen. Tanda orang pelit yang rahimakumullah, kalau masak ikan di presto biar empuk semuanya, sampai tulang-tulangnya jangan sampai nggak dimakan ya. Sampai kucing dari tadi kucing di bawah meja nungguin kali kebagian ekornya, kalau nggak tulangnya. Ya Allah itu habis bu di presto. Bersih kucing dari tadi 2 jam liatin aja, majikan nggak tahu diri. Kalau kucing mau ngomong, cuman kucing nggak bisa ngomong hadirin. Padahal kata Nabi, kalau kita berbagi rezeki dengan makhluk Allah, maka insya Allah kita pun dapat rezeki dari Allah dengan arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal alamin. Tanda orang yang akan bahagia yang pertama, al-maskan al-wasi. Kalau punya tempat tinggal, tempat tinggalnya alhamdulillah nyaman. Itu orang yang bahagia. Niatin, bukan nggak boleh, silakan punya rumah besar boleh. Silakan, tapi niatkan buat ibadah. Kayak ini nih Masya Allah didatengin hadirin silaturahim saudara-saudara kita yang jauh. Orang yang silaturahim, satu orang datang ke sini, wa alfa barakatin, Allah berikan 1000 berkah di sini. Satu orang, 1000 rahmat, 1000 berkah. Ini yang datang ada 100 ada. 200 hadir. Alhamdulillah. Ya termasuk sendal dihitung hadir. Sendal tas-tasnya dihitung ini. Ini saya mohon maaf Pak, dia paling salut sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh paling sayang sama anak. Kenapa? Survei membuktikan saking sayangnya ibu sama anak, kemana-mana pengajian, arisan bawa tas. Itu tas buat apa itu? Buat lontong kan? Sama risol? Buat anaknya, saking sayangnya sama anaknya, Masya Allah kondangan, prasmanan, sate masukin ke tas. Itu sih lapar. Saking sayangnya. Kalau ditanya buat apa tuh makanan? Buat bocah di rumah.
Dan perlu dikasih tahu hadirin, mohon maaf, perlu tahu Bukan bocah, Pak. Bu, Cucu. buat cucu. Ini makanan di rumah, di sini dengan yang di warung, mohon maaf beda. Beda. Karena apa? Di sini dibacain doa sama Pak Ustadz. Di warung nggak ada doanya dari Pak Ustadz. Ini makanya kalau kita duduk di sini berzikir berdoa, ini makanan jadi berkah. Makanya kalau kita dipanggil, diundang kendurian, datang, dibawain berkat, kasih tuh berkat buat anak. Itu beda berkat yang di rumah dengan yang di warung. Apa yang ngebedain? Gratis. Nggak bayar ya, Pak ya? Paham ya Bu? Alhamdulillah. Dan saya alhamdulillah, saya anak kiai. Saya juga anak-anak di pesantren semua. Alhamdulillah, masya Allah. Berkah berkat Bu, anak saya pada ngapalin Quran gampang. Makanya jangan malu kalau dibawain berkat. Makanya Pak Ustadz mohon maaf, berkatnya tiap hari dapat. Ini hari ini aja 3 tempat. Kata saya, Umi nggak usah masak. Emang kenapa? Biasanya sok dibawain. Maaf ya Pak De, maaf. Enggak, saya mah itu mah kalau dibawain alhamdulillah. Kalau enggak gimana ke caranya gitu kan Pak De? Kalau dibawain itu bakat lah. Iya, Allahu Akbar. Berkah. Iya, berkah. Benar Bu De. Emang beda sih ini rezekinya Ustadz sama jamaah beda. Beda serius. Banyak kan Ustadz. Ya, pantas juga Ustadz mah Bu. Berkatnya 3-4 mah pantas. Kan mimpin doa ceramah gitu kan ya. Baca tahlil kan dapat 3, dapat 4. Kemarin saya mau di Mutiara Gading ceramah dapat 4 beser. Benar. Cuman ada aja ibu yang nitenin gitu. Pulang-pulang saya disindir, dapat 4 beser. Kata ibu, ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah sedikit amat yang 4 buat Pak Ustaz. Ya Allah, karim. Malu dong. Ya kagak. Emang rezeki saya malu apa? Lagian ngasih Ustaz mah gak ada ruginya. Ada santri di rumah. Makanya mohon maaf sama Ustaz gak boleh iri. Itu kadang-kala suudon Pak sama Ustaz. Ustaz bawa emak udah disindir. Ustaz bawa emak sumbangan. Habis fotokopi padahal. Enggak rugi kita ngasih ulama, ngasih ustaz, karena apa? Beliau fisabilillah, orang yang memperjuangkan agama Allah. Beruntung di muka bumi ini masih ada kiai, ada ustaz, ada habaib, dilindungi bumi ini oleh Allah karena ada orang yang dekat dengan Allah. Saya Bu, tiap malam selalu ngedoain jamaah saya. Nih Pak De, ayah, bunda udah ketemu sama saya, berarti keluarga saya. Setiap malam saya doain, amin. Biar pada banyak rezekinya. Kalau ayah bunda banyak rezeki kan ingat lagi Pak Ustadz ngundang lagi. Amin ya Rabbal. Mumpung ingat nanti bunda ngeliat di YouTube saya Ustadz Haji Hamim Nuryadi, biar kangen dilihat di situ. Itu insya Allah banyak tema di situ. Kembali. Saya mana tadi Bu? Berkat ya. Saya nyoba doang. Ternyata ada yang niteni omongan Pak Ustadz, berkat. Yang pertama, al-maskan al-wasi, tempat yang luas. Niatkan untuk kita hidupkan suasana ibadah. Ada majlis taklim, senang dikunjungi orang lain. Setiap tamu datang, kita senantiasa welcome. Kita senantiasa menyambutnya. Karena apa? Tamu datang ke rumah kita ini bawa barokah, bawa rezeki. Yang kedua, siapa orang yang akan bahagia? Adalah zaujatun sholihatun. Apabila pasangan yang senantiasa dia bina pasangannya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah, dibingkai dengan ketaatan dan kesolehan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kalau ayah lebih awal bangun, bangunkan istrinya. Sayang, cantik, bangun. Seneng lu bilang gitu. Yang cantik kalau dibangun kan gitu. Iya, makanya besok minta dipanggil cantik. Amin. Udah nenek-nenek juga cantik dibilang. Emang begitu Bunda, mestinya jangan benar. Marahin lagi lo, gue marahin tapi. Iya, emang begitu Bunda. Jadi manggil suami tuh harus mesra. Sayang, soleh, ganteng, begitu. Jadi jangan kita manggil namanya doang, namanya ya Toto, entok. Jangan Maria Titi sini Ti, jangan. Sayang, cantik. Emang begitu mestinya. Nabi panggil istri apa? Ya Humairah, wahai istriku yang cantik. Yang kemerah-merahan berarti kan cantik. Makanya Bu, Ibu tuh rajin dandan, jangan waktu mau kondangan arisan mau silaturahim doang. Mau tidur tuh dandan. topeng dong, Tar. Gimana? Kayak topeng. Jangan medok-medok Bu.
Bunda, dandan karena Allah. Kalau suami mau datang jam 5, Bunda harus dandan yang cakep kayak mau kondangan. Kan tanya mau dari mana gitu? Tidur. Iya, iya. Dengerin dulu. Ya, benar, memang harus dandan. Suami datang nih, jam berapa? Ya kan, jam 5. Ibunya udah cakep, pakai bedak, lipstick, ya kan. Kemarin Pak, Ustaz, suami saya dana dari mana? Udah Jawa gitu. Udah Bapak udah Jawa. Dengerin dulu. Nih yang ceramah Pak Ustaz, bukan Ibu. Baik, iya, kita lanjutkan kembali ke laptop. Baik, lanjut. Jadi istri yang salehah jamaah rahimakumullah, dia senantiasa terus-menerus berbuat baik dengan suaminya dalam kondisi apapun. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, tetap jangan cemberut, tetap istiqomah. Itu mah kadang kalau dikasih duit sehari 100.000, wah manggilnya sayang deh. Iya, berkurang 50 udah mulai. Iya, suruh ngambil sendiri. Makan piring ada piring. Iya, jangan. Tiap hari usahakan piring sudah ada. Kalau bisa mah Bun, makan jangan ditinggal tuh lah, ditemenin. Kalau kita suami nih, pengalaman saya ditemenin sama istri, biar makan gak ada lauknya, nasi doang, cuman ayam bakar sama sambal sama lawar. Loh, enak banget nambah. Coba ikan asin. Ikan. Makanya suap-suapan sama istri. Mohon maaf, saya tahadus binikmat ayah. Setiap hari saya makan satu piring bersama sama istri saya. Benar, ini amalan Nabi Muhammad, sunnah. Nabi nyampein, barang siapa yang makan berjamaah, itu ada rahmat di dalamnya. Sepiring itu porsi sebenarnya satu orang. Dengan kita berdua, itu cukup berdua. Ngirit juga ya. Alhamdulillah. Hidungnya ada namanya. Iya, makan bersama. Ya, makan bersama. Terus tidur, jangan bisa-pisahan. Anak bisa. Jangan tidur bersama suami. Suami kita mohon maaf dipegang tuh tangan suami kalau malam. Bun, dipegang tangan suami itu, pegangin tangan suami. Biar nanti kalau bangun salah satu bangun bersama, apalagi jam 2 bangun bareng-bareng tahajud, nangis bareng-bareng. Nangis bareng-bareng. Suaminya yang doa. Bun, suaminya doa, Bunda di belakang. Ya Allah, berkahin rizki suami saya, bundanya. Amin. Biar banyak rezekinya, biar pulang kerja duit. Amin. Biarin keluarga saya dijaga sama Allah, subur makmur, anak keturunan saya, bundanya. Amin. Insya Allah kalau suami istri malam hari bangun sama-sama tahajud, Allah malu kalau Allah nggak bahagiain hamba tadi. Lihat para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang punya pondok pesantren, guru majlis taklim. Beliau jamaah rahimakumullah, enggak apa-apa deh, suara saya kencengan, enggak apa-apa. Halo, ya, enggak apa-apa Bun. Bun? Iya. Lanjut ya Bun. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya, suami istri soleh soleha, suami istri menjaga sholat di awal waktu, tahajud gak pernah putus, doa dilakukan, baca Quran setiap saat, pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mabok dia mabok nggak mau Pak Ustaz. Baik, kita lanjut. Pasangan yang sakinah, pasangan yang harmonis, suami istri yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, asayaratul aman, kita minta sama Allah biar punya kendaraan untuk silaturahim ke saudara-saudara kita. Bukan nggak boleh, silakan punya kendaraan yang baik yang bagus. Niatkan untuk silaturahim. Kalau ada undangan silaturahim sama alumni, datang silaturahim. Mumpung kita dikasih sehat sama Allah, mumpung kita panjang umur, ntar juga diganti rezekinya sama Allah silaturahim itu. Jangan hitung-hitungan. Makanya tadi saya katakan, orang kalau banyak bersedekah, banyak berbagi, pasti dibagi sama Allah. Jangan pelit. Terutama mohon maaf, kalau kita di majlis taklim Bu, kalau ada kotak lewat Ibu, kotak muter, Ibu mohon maaf jangan pura-pura tidur. Itu mau kotak muter pura-pura tidur. Ada yang pura-pura zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya rahimakumullah, orang yang bersedekah itu nanti yazda, diganti sama Allah.
Terutama kalau kita masih ada orang tua kita, sedekah buat orang tua kita. Orang tua kita belum punya rumah, bikinin rumah. Orang tua kita belum punya kendaraan, beli ya kasih kendaraan. Kita mampu memberikan haji dan umroh buat orang tua kita, haji dan umrohkan orang tua kita. Insya Allah rezekinya dibuka sama Allah. Termasuk sama tetangga-tetangga. Ada tetangga minta tolong sama kita. Kalau kita mampu tolong ibu. Bisa jadi dengan wasilah kita membantu orang lain, menolong orang lain, kita selalu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk kalau ada pengamen, Bu. Kalau ada pengamen depan rumah, kasih timbang 1.000 2.000 mah. Itu mah kadang-kala tukang ngamen masih 100 meter. Masya Allah, kita di teras. Iya, giliran ada itu Masya Allah pengamen, kita masuk rumah. Tukang ngamen 100 meter di sana. Dia tahu lagi di teras. Giliran dia deketin, permisi, dia masuk rumah. Dia bilang sama anaknya, neng, kasih tahu, mama nggak ada. Lah namanya bocah. Bocah kan nurut ya rahimakumullah. Tukang ngamen dari sana, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Kata anaknya, mohon maaf ya mang, kata mama nggak ada. Tuh, yang dosa siapa? Maknya. Apa kata anaknya? Orang perasaan tadi ada. Tukang ngamen pintar dibalik, perasaan tadi ada. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan seseorang akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita punya kendaraan. Niatkan kendaraan kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Lalu selanjutnya, kalau hidup kita ini pengen bahagia, carilah sahabat-sahabat yang memotivasi kita untuk dekat